Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup dan karya saudara-saudari dimanapun berada. Hari Minggu ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-25, dan marilah kita bersama-sama memasuki secara lebih dalam bacaan Injil Suci yang akan diperdengarkan kepada kita pada hari ini. Sabda Tuhan adalah bekal perjalanan hidup kita, dan sabda Tuhan adalah sebuah jalan, sebuah kompas menuju kehidupan, di mana dengan sabda-sabdanya kita akan menggapai jalan-jalan yang indah di dunia ini, jalan yang sepantasnya bagi kita yang bermartabat, putra dan putri Allah, menuju kepada kerajaan surga, tanah air surgawi. Seringkali dalam kehidupan kita berpikir bahwa semua kemampuan intelektual kita, semua kemampuan kekuatan kita, kedahsyatan kita, bahkan harta kekayaan kita adalah sebuah tujuan akhir dari kehidupan kita. Para kudus mengajarkan seringkali manusia tenggelam dalam kenikmatan dan mengejar harta duniawi dengan berlebihan. Seringkali manusia mengatakan, saya adalah harta-hartaku, dan harta-hartaku mendefinisikan siapa saya. Dan hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita sebuah hal yang indah, yang pantas kita renungkan, dan harusnya kita permenungkan dalam peziaran hidup kita, sembari menyadari bahwa kita semua adalah makhluk-makhluk yang bersifat sementara. Maksudnya bahwa saya dan saudara-saudari sekalian semua suatu saat akan mati. Kita semua akan pergi ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita semua akan menghadap Dia yang menciptakan kita sejak semula kala. Dan oleh karena itu, dunia bukan tempat akhir kita. Dunia bukanlah rumah kita. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara, di mana kita semua, sang peziarah kehidupan dunia ini, akan berjalan di atas dunia pada tempo-tempo tertentu, dan kita akan selesai. Kita akan berlabuh, kita akan berpulang pada kediaman Sang Allah yang saban hari menciptakan kita. Dan oleh karena itu, pada hari Minggu ini Allah menasihati kita untuk berhati-hati terhadap segala sesuatu yang diberikan kepada kita di dunia ini. Pertama-tama kita melihat bahwa dalam bacaan Injil digambarkan bahwa ada seorang kaya yang memiliki harta yang berlimpah ruah, dan orang kaya itu disebut dengan nama Kyrios, artinya Tuhan. Tuhan Allah yang mempunyai segala sesuatu. Dan di sana dia mempunyai seorang bendahara. Bendahara itu diterjemahkan dalam teks bahasa Yunani, teks asli Perjanjian Baru, diterjemahkan sebagai oikos nomos, oikonomia, ekonomi, artinya dia yang bertugas mendistribusikan, menjaga, mengatur semua keuangan, perbendaharaan, dan juga perbelanjaan harta dari Sang Tuhan. Kita semua adalah oikos nomos, artinya dia yang mengatur rumah tangga. Kita semua adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk mengatur rumah tangga Tuhan, bukan rumah tangga kita. Kita dipercayakan oleh Tuhan untuk mengatur rumah tangga Tuhan di dunia ini secara sementara. Dan oleh karena itu kita semua harus bijaksana dalam mengatur semua harta, semua kepercayaan, semua kemampuan intelektual, semua kecerdasan kita, dan semua kekuasaan kita demi keselamatan kita, dan juga atas nama Tuhan. Kalau seandainya kita salah menggunakan kepercayaan sebagai oikos nomos, sebagai orang yang mengatur peraturan rumah tangga, kita akan diusir keluar dari rumah kekayaan, yaitu rumah kerajaan surga. Dan yang kedua, saudara-saudari sekalian yang terkasih, bahwa untuk mencapai keselamatan kita harus memperhatikan hal-hal tertentu. Bahwa Tuhan tidak melarang kita untuk bekerja dan memperoleh harta atau keuangan kita. Kita dituntut untuk bekerja dengan keringat kita masing-masing untuk memperoleh kekayaan, kekuasaan, serta kepuasan hidup kita. Namun, tujuan akhir hidup kita bukanlah pada kekayaan itu sendiri. Kita lihat dalam bacaan Injil, ketika dipecat dari bendahara Sang Tuhan, ia mempunyai sebuah akal yang gemilang, yaitu dia membayar utang orang-orang yang pernah berhutang kepada Sang Tuhan, dan menanggung itu dan mengurangi beban mereka. Dengan kepandaian sang bendahara ini, dia bukan hanya ditolak, tetapi dia pun akan diterima kepada orang-orang yang pernah ia bantu, orang-orang yang pernah ia berikan belas kasihan dan menghapus beberapa hutang mereka, akan menerima dia di suatu saat nanti.
Yesus mengingatkan kepada kita, berhati-hatilah dengan hal-hal duniawi. Mereka akan baik kalau kita pakai mereka secara baik, dan mereka akan menjadi malapetaka kita kalau kita menggunakan semuanya itu hanya demi memuaskan hawa nafsu kesementaraan kita, sebab harta tidak membantu kita menjadi hidup yang kekal. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, mari kita belajar dari sang bendahara yang pandai dengan berbagi, dengan memberi dan membebaskan sesama yang menderita. Sesama yang membutuhkan adalah perhatian utama kita. Harta kita dan bahkan tubuh kita sendiri adalah milik Tuhan. Dan oleh karena itu, kita pun pantas dan patut membagikan harta itu, meringankan beban sesama kita dan berbagi kepada mereka. Sebab dengan demikian, kita akan mampu bersama mereka mengecapi hari akhir hidup kita. Santo Agustinus mengatakan dan membandingkan kepada kita bahwa setiap orang di dunia bersusah payah mencari dengan secerdas mungkin untuk memperoleh kekayaan duniawi. Dan oleh karena itu, apakah salahnya kita bersusah payah menggunakan kecerdasan kita untuk mencari harta surgawi? Mari kita mencoba menjual semua kekayaan yang ada demi mencapai emas yang murni, demi mencapai kerajaan Allah. Harta kita akan menjadi sebuah peluang yang indah bagi kita untuk selamat, yaitu dengan berbagi kekayaan kita, dengan berbagi kelebihan kita bagi sesama, teristimewa membebaskan mereka yang membutuhkan, membebaskan mereka yang terpenjara karena keterbatasan harta mereka. Dengan demikian, kita bukan hanya menampilkan Kristus yang lain bagi orang yang membutuhkan, tetapi kita mampu membawa mereka yang membutuhkan juga pada kerajaan surga, yaitu pada keselamatan. Mari kita berpandai dalam melakukan segala sesuatu dengan bantuan sabda Allah, sebab Dia adalah jalan, terang, dan juga tujuan hidup kita masing-masing. Mari kita renungkan bersama dan semoga Tuhan memberkati kita semua.